Dan hari ini kita berada di sini bukan secara kebetulan. Karena semua bisa terjadi dan demokrat itu bisa ada sampai dengan hari ini hanya karena Allah. Kita hanya memberikan respons apresiasi yang tulus dan yang paling tulus kepada yang di atas. Karena itu hanya boleh terjadi oleh karena Kristus. Jadi itu hanya kekuatan Allah dapat terjadi semua anak-anak Tuhan yang ada ini. Yang kami kasihi Bapak Gembala, hamba Tuhan yang mencerahkan pencerahannya rohani kita sebelum menghadapi dan melangkah 1000 langkah ke depan. Kalau libatkan Tuhan, maka semua yang kita pikirkan itu semua bisa dapat terjadi. Amin. Itu libatkan Tuhan. Kalau tidak dilibatkan Tuhan, sia-sialah kita bekerja dengan semaksimal, tapi semuanya itu hampa. Dan yang kami hormati Besar Demokrat yang dinakodai oleh Bapak Lukas NMB selama kurang lebih 10 tahun dalam pemerintahan di tanah Papua, tapi lebih 10 tahun beliau membawa nakoda ini, nakoda biru ini. Ya memang nakoda biru harus perlu ada di atas laut yang besar ini, tapi menghadapi ombak. Laut tanpa ombak bukan laut. Dan itu harus laut harus ada ombak dan harus ini. Jadi kita tahu baru kita dayung. Memang kalian anak gunung kan? Turun ke laut harus tahu baru masuk di laut. Kalau tidak tahu jangan masuk di laut. Apa yang sifat laut yang akan terjadi tahu. Ya kan? Politik itu begitu. Ya, tapi kalau Sambu sampaikan bahwa yang bikin bikin kapal penuh itu anak gunung yang bikin, ya toh? Iya. Jadi anak gunung yang masuk di atas laut tidak apa-apa karena dia kakak gunung di sana dia sudah buat kapal itu. Itu bukan keahlian anak pantai, anak laut yang bikin, bukan anak gunung asli. Jadi tidak apa-apa di Papua ini tidak ada masalah. Kakak-kakak itu sudah buat kapal yang hebat-hebat toh. Menyelamatkan orang itu. Jadi yang di sini jangan merasa bahwa yang di atas tidak memiliki kepandaian bikin kapal, tapi di atas hebat. Jadi terima kasih banyak. Saya dari secara pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Lukas dan semua generasi yang dibentuk oleh karakter partai dan pemimpin melalui Bapak Lukas. Buat karakter yang hari ini anak-anak militan yang hadir itu, anak Papua dan non Papua. Terima kasih banyak. Yang saya mau sampaikan bahwa satu sejarah yang dia robek 2 kali jadi gubernur. Yang lain 1 kali jadi gubernur, 1 kali jadi gubernur. Jadi yang berikut ada pada pekerjaan rumah yang ada di Demokrat dan ada di sini. Baik di Papua induk ini, di Papua Selatan, di Papua Pegunungan, dan di Papua Tengah. Saya lihat ada tiang-tiang yang bisa Demokrat tanam ke 4 tiang itu. Karena itu satu pekerjaan besar. Dan terima kasih kami juga saya sampaikan kepada Ketua DPD. Ada 4 provinsi ini dan lebih khusus untuk provinsi itu, dan juga semua pengurusnya dan DPC, Ketua DPC di tanah Papua, kabupaten kota, dan lebih spesifik, lebih khusus di 8 DPC. Saya sampaikan terima kasih
dalam sejarah hanya satu malam satu hari pernyataan sudah ada di Jakarta. Setiap anak-anak DPC yang ada di 8 kabupaten kami diberikan dukungan dan penuhi satu persyaratan yang diminta dari DPP, sehingga SK sudah menjadi sah ada di saya untuk bawa nakoda di Papua Gunung. Pasti oleng banyak. Panikas hadapi laut, tapi Polres hadapi angin. Oleng itu sama dengan nakoda kapal dengan nakoda besi terbang itu, besi pesawat. Jadi tiket untuk masuk ke sana sudah clear, tapi kita pandang kembali lagi kepada Yesus bahwa semua jalan ada pada Dia. Supaya mari kita sama-sama dengan bahu membahu kita kuatkan partai ini menjadi kokoh, menjadi besar. Karena memang sudah besar, tapi dengan provinsi-provinsi yang baru ini harus membuat keseimbangan. Jadi sama besar, sama kuat, sama kuat akan menjadinya. Baik apa itu Papua Gunung, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Induk. Kalau seandainya apa itu di dalam Otsus berbicara bahwa dengan 4 provinsi terjadi, tapi Papua menjadi satu, Demokrat menjadi satu. Demokrat harus satu, supaya visi yang ditinggalkan oleh pendahulu ini tidak boleh punah. Ya, ini tidak boleh punah. 7 kali gubernur hanya masuk keluar. Dari Belanda dibangun selesai, 7 gubernur hanya masuk keluar karena pembangunan yang sudah ada itu merasa bahwa itu puas, itu yang dipuaskan. Tapi hari ini dari Demokrat memperlihatkan Papua punya wajah. Nah, sehingga dari Belanda 7 pemimpin yang paling luar biasa itu, nanti Lukas ada punya nama di Jembatan Merah, di kantor gubernur. Ini bukan rahasia, jadi jangan rahasiakan. Apa itu stadion? Apa itu sana? DPR, DPRP, MRP. Ini beliau punya nama. Biar orang akan tidak akan ada, tapi nama akan ada. Itu satu kebanggaan Demokrat, karena Demokrat sebagai fasilitator, dia melahirkan anak orang yang punya kemampuan, yang berpikir yang jauh. Jadi itulah yang saya bilang bahwa biarlah Papua dipecah-pecah 4 provinsi, tapi visi jangan pecah-pecah, karena visi ada pada orang. Jadi Demokrat jangan pecah-pecah. Jadi Demokrat harus ada 4 tiang. Ada 4 tiang. Tiang 1 di Papua Gunung, tiang yang kedua adalah Papua Tengah, tiang yang ketiga adalah Papua Selatan, tiang yang keempat adalah Papua Induk. Itu tidak bisa ditawar-tawari, tidak bisa. Mengapa saya berbicara itu? Minta maaf ada teman-teman yang lain juga. Tapi kita dapat dimakotai ada di atas tanah ini saja. Kami tidak akan jadi gubernur di tempat lain. Kami tidak akan jadi gubernur di tempat lain. Ini hanya baju yang hari ini kami pakai. Tapi kami anak Papua tidak dapat gubernur dan wakil gubernur di tempat lain. Karena kami orang yang paling mengerti dan paling baik. Orang Papua orang paling baik. Karena terlalu banyak birokrat yang kami terima, itu jujur.
tapi satu mahkota yang di atas Garuda di dada dengan di atas hanya di Papua. Jadi Demokrat mimpi akan kenyataan, dan hari ini harus jadi mimpi hari ini supaya kenyataan hari besok. Jadi ada empat tiang ini. Jadi empat tiang harus kita bekerja. Jangan pesimis. Sekali lagi Demokrat jangan pesimis dengan ini, harus optimis. Jangan lihat dengan situasi sekarang baru pesimis. Jangan, harus optimis. Kalau kita pesimis kita mau sembunyi di mana? Mimpi harus hari ini, jangan tidur nyenyak tanpa mimpi. Jadi harus mimpi hari ini, besok untuk kenyataan. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Jadi ingat itu, hati-hati kita harus pakai hikmat Tuhan. Karena dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, hanya satu orang yang di atas yang berlabel asli ini yang berlabel asli. Karena apa itu? Ada banyak yang di atas tanah ini yang apa itu? Label sementara banyak yang ditawarin itu. Yang ditawarkan banyak itu. Jadi jangan label asli ini, Demokrat pegang dan mengedepankan dia, kamu menang. Yes. Kamu pasti menang karena itu bagian dari iman dan perkara. Jaga semua orang, seperti firman Tuhan bilang bahwa semua menjadi satu. Pasal 10. Semua menjadi satu. Jadi Demokrat semua menjadi satu. Semua orang Papua menjadi satu. Supaya apa itu? Kita benar-benar ini kembalikan kredibilitas sebagai anak adat. Kredibilitas sebagai anak adat harus kembalikan. Jadi image orang yang selama ini karena orang-orang ini modelnya seperti ini, orang-orang ini mereka kelompok begini, itu harus usahakan supaya ke depan itu harus hilangkan.